Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 ya, ada 5 perkara setidaknya yang menjadi sebab-sebab mengapa kita melakukan sujud sahwi. Yang pertama, ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad ya, yaitu sunnah ab'ad dalam salat meliputi kunut ya, bagi yang melakukan kunut ya. Kemudian tasyahud awal ya, berselawat kepada Nabi pada saat tahiyat ya. Kemudian salawat pada keluarga Nabi pada saat tahiyat akhir, dan duduk tasyahud awal. Ya, ini diantara sunnah-sunnah abad ya, yang apabila kita tinggalkan ya, kita ganti dengan sujud sahwi. Ya, bahkan Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i mengatakan termasuk apabila ada orang yang sujud ya, namun hanya mengenai dahinya saja, tidak mengenai hidungnya. Ya, meskipun ulama sepakat bahwa hidung ini bukan rukun di dalam sujud, namun sunnah ya, sunnah yang sangat utama. Jadi sehingga apabila ada orang sujud ya, itu tidak mengenai hidungnya, hanya dahinya saja, maka dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi, gitu ya. Nah, meskipun kemudian beberapa ulama mengatakan bahwa sujud itu tidak semata-mata dahi, tapi juga hidung. Yang kedua, lupa melakukan sesuatu yang membatalkan sholat bila dilakukan dengan sengaja. Ya, jadi perkara-perkara ini kalau dilakukan dengan sengaja maka dapat membatalkan sholat. Di antaranya seperti membaca i'tidal dan duduk di antara dua sujud terlalu lama. Mengapa? Karena dua rukun ini masuk kategori rukun qasir, ya, rukun yang pendek, yang ringkas, tidak boleh dipanjangkan. Jadi ketika kita i'tidal sami Allahu liman hamidah itu nggak boleh lama, ya. Artinya meskipun ada jeda tumakninah, kita harus segera sujud. Begitu pula nanti ketika kita duduk antara dua sujud ya, membaca doa, itu pun tidak boleh terlalu panjang karena memang dia rukun-rukun yang qasir. Nah, kalau dalam kondisi kita sengaja melakukan ini memanjangkan i'tidal atau memanjangkan duduk antara dua sujud, itu dapat membatalkan sholat. Dapat membatalkan sholat seperti mana uraian Syekh Wahbah Zuhaili dalam fikih Islam muadillatuhu ya. Namun apabila dilakukan tidak sengaja ya, kata beliau, maka diganti dengan sujud sahwi gitu. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, memindahkan rukun qauli ya, ucapan, bacaan bukan pada tempatnya ya, bacaan ruku kita baca pada saat sujud, bacaan sujud kita baca pada saat ruku ya, dan lain-lain gitu ya. Maka sekiranya memindahkan rukun qauli ini bukan termasuk yang membatalkan sholat seperti membaca Al-Fatihah pada saat duduk antara dua sujud dan contoh-contoh yang sama gitu ya. Nah, jadi bukan termasuk itu gitu ya. Nah, jadi dia lebih kepada bacaan-bacaan yang disunnahkan. Kalau dia rukun maka dia itu termasuk hal yang membatalkan sholat. Yang ketiga, yang keempat, ragu dalam hal meninggalkan sunnah ab'ad. Ragu ya. Apakah dia sudah melakukan apa tidak ya? Sudah kunut atau belum ya? Sudah duduk antara dua sujud atau belum gitu. Dia ragu-ragu ya, maka dianggap belum melakukan, kemudian dia tambah dengan sujud sahwi gitu ya, atau dia sempurnakan dengan sujud sahwi ya. Nah, jadi misalnya kalau ada orang yang seharusnya pada rokaat yang kedua dia duduk tasyahud dan membaca tasyahud awal, tapi lantas kemudian berdiri pada rokaat yang kedua, yang ketiga tanpa duduk sama sekali, maka dia telah meninggalkan sunnah ab'ad ya, atau ragu gitu ya. Maka dalam kondisi ragu, sebelum salam ya, dia sujud 2 kali sujud sahwi, barulah setelah itu mengucapkan salam. Sebab yang kelima, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, melakukan perbuatan yang berkemungkinan tergolong sebagai tambahan atau kekurangan. Gitu ya. Maka apabila terjadi 5 sebab ini, kita disyariatkan melakukan sujud sahwi ya.